Saudara sekalian, itu bentuk pendapat sarjana hukum Islam seperti yang tadi kita sebut di atas. Sekarang kita melihat sarjana di bidang teologi, paham-paham orang tentang teologi. Teologi itu adalah ilmu kalam, disebut ilmu kalam. Ada orang menyebut mengenai ilmu tauhid. Di situ apa yang demikian itu, ilmu kalam atau ilmu tauhid. Jadi mereka itu pertama adalah golongan atau pendapat Qadariyah. Oh, yang sangat optimis dalam hidup ini. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa nasib manusia adalah di tangan manusia. Tidak ada urusan dengan Allah. Tidak ada urusan dengan Allah. Allah itu hanya sebagai pencetus ide awal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah telah ilhamkan kepada manusia mau fujur, mau durhaka atau mau taqwa, silakan. Jadi mau durhaka silakan, mau fujur, mau taqwa silakan. Manusia boleh bebas memilih. Jadi manusia menentukan itu. Akan menjadi orang fujur, membeli fujur atau membeli taqwa. Jadi semuanya itu terserah kepada manusia. Itu pendapat yang sangat optimis, Qadariyah. Ada yang kedua namanya pendapat Jabariyah. Jabariyah itu berpendapat bahwa nasib manusia di tangan Allah. Allah yang menentukan segala-galanya. Kalau Allah berkehendak, makanya Allah akan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita berilmu, maka Allah akan kita berilmu. Kalau Allah takdirkan kita menjadi orang yang kaya, maka kita menjadi orang kaya. Kalau Allah takdirkan kita masuk surga, maka kita akan masuk surga. Begitu keyakinan mereka. Apa yang alasan mereka, Allah akan menunjuki siapa yang dia kehendaki, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, dan Allah akan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Jadi manusia itu tidak bisa berbuat, tidak ada pilihan lain, hanya sesuai dengan kehendak Allah. Itu paham yang kedua, namanya adalah Jabariyah. Jadi berpendapat seperti itu. Nasib manusia itu adalah di tangan Allah. Jodoh di tangan Allah. Tunggu saja di rumah. Nanti dia akan datang sendirian. Tapi itu kata mereka. Yang ketiga namanya pendapat golongan Asy'ariyah. Kalau tadi Qadariyah orang yang paling optimis, Jabariyah adalah orang yang paling pesimis, maka di antara dua aliran pendapat yang demikian ada muncul yang ketiga di antara duanya itu. Namanya Asy'ariyah. Asy'ariyah berpendapat nasib manusia di tangan Allah. Takdir itu Allah yang menentukan. Tapi untuk sampai kepada ketetapan manusia itu, ketetapan Allah, makanya manusia harus berusaha. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi Allah tidak merubah nasib, tidak merubah nasib kita kalau kita tidak mau. Inna Allah yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itulah orang Asy'ariyah. Al-Quran katakan Allah tidak akan merubah nasib kalau kita tidak ingin merubah nasib kita sendiri. Jadi nasib kita berusaha untuk merubah nasib. Kita berusaha untuk mencari ilmu, makanya kita kuliah. Kita berusaha menjadi orang yang berhasil, kita rajin. Usaha. Jadi ujung usaha itulah baru namanya takdir. Yang tadi kita sebut iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berusaha dengan maksimal, terserah kepada Allah. Hasilnya apa? Makanya tidak ada orang yang menjadi sombong kalau dia berhasil, sebab dia yakin keberhasilan itu karena kehendak Allah. Karena kehendak Allah. Di samping usahanya, Allah berkehendak seperti itu. Sebaliknya kalau dia gagal, dia tidak akan menjadi orang yang kecewa, menjadi orang yang berusaha. Sebab kenapa? Kegagalannya itu bukan karena Allah, tapi dia sudah berusaha, Allah belum berkehendak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi saudara sekalian, itu Asy'ariyah. Itu yang terkenal dengan yang namanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam kajian teologi namanya kelompok itu adalah Asy'ariyah. Jadi saudara sekalian, yang keempat juga berkembang saat ini adalah namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menyatakan kebebasan berpikir. Manusia bebas berpikir karena Allah sudah beri kepada manusia otak. Allah beri kepada manusia akal. Maka manusia bebas berpikir untuk menentukan jalan hidup yang demikian. Jadi saudara sekalian,
Itu pendapat sarjana teologi di bidang akidah ini. Sobat-sobat sekalian, orang memandang ajaran Islam itu ada beberapa sudut pandang. Ini pandang teologi. Kalau pandang orang sufi lain pula, orang tasawuf lain pula pandangannya. Ada seorang tokoh wanita ahli tasawuf di dunia namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Saking tasawufnya tidak sempat mereka nikah. Tidak sempat dia nikah. Sebab kenapa? Katanya kalau dia nikah, cintanya kepada Allah akan berkurang. Tentu ada cinta kepada suami. Karena itu dia tidak mau nikah. Jadi dia tidak ceritakan, tapi terungkap dalam buku yang tulis oleh muridnya. Kenapa gurunya nak nikah? Karena dia takut cintanya akan berbagi. Cintanya bulat hanya kepada Allah saja. Begitu ya terserah kepada. Begitu ada pendapat mereka, silakan. Salahkah dia menurut kita? Ya takut tidak. Sementara orang syariah seperti kita ini berpendapat, bukankah Nabi berkata, "An-nikahu sunnati," kata Muhammad. Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, bukanlah berarti umatku. Jadi saudara sekalian, itu gambaran kita tentang pendahuluan. Yang kedua tentang hubungan iman dan dengan akidah. Dan tiga adalah pendapat sarjana tentang akidah tersebut. Jadi saudara sekalian, sekali lagi Bapak sampaikan bahwa setelah mempelajari yang demikian, kita akan sampai satu kesimpulan, tidak ada orang yang ateis. Kenapa? Karena orang ateis hanya mempercayai sesuatu yang dapat dilihat. Sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh indera berarti dia tidak ada. Coba tanyakan kepada dia, bagaimana oksigen yang kita hirup? Bisakah dibuktikan secara ilmiah? Ada dialog antara seorang ateis dengan seorang ulama. Kata ateis bertanya kepada ulama Islam, kalau memang ada Allah Tuhan kamu, itu di mana dia sekarang? Lalu ulama Islam dijawab dengan ayat Al-Quran, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, dan banyak ayat-ayat yang lain. Kata ateis itu kan Al-Quran. Al-Quran bisa dikarang, Al-Quran bisa ditulis. Yang saya minta mana buktinya gitu. Kemudian oleh ulama, baiklah nanti akan saya jawab. Saya undang ulama sebanyak-banyaknya. Maka di sanalah nanti saya jawab bagaimana, di mana Allah itu berada. Jadi saudara sekalian, akhirnya diundang ulama banyak-banyak. Jadi kayak kita di kampus, kalau sudah ada yang ke kampus, kita punya convention hall. Nah, di sana diundang, didudukkan ulama itu di kursinya masing-masing sesuai dengan nomor undangan. Jadi penuh karena dialog menarik tentang Tuhan. Kemudian sebelum dialog dimulai, ada seorang mahasiswa mau hadir. Katanya ke panitia, "Pak panitia, saya mau ikut dialog tentang Tuhan." Kata panitia, tempat duduk tidak ada lagi. Karena orang duduk sesuai dengan nomor undangan. Kursinya sesuai dengan nomor undangan. Kata mahasiswanya, "Asal saya diizinkan, Pak, di lantai pun saya rela duduk. Asal saya diizinkan." Baiklah, kata panitia, kalian demikian duduk di lantai. Kemudian dipersilakan oleh moderator naik ke mimbar untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, katanya, saya ulang pertanyaan saya. Kalau memang ada Allah Tuhan kamu, itu di mana dia sekarang? Saya tambah, katanya, apa kerjanya sekarang? Tolong jawab. Tidak ada yang menjawab, hening semua. Sudah berjalan beberapa menit, tidak ada yang menjawab. Akhirnya menunjuk masih yang duduk di lantai yang tidak diundang tadi. Mulai moderator, katanya, saya ingin bertanya kalau diizinkan. Dia tanya, bagaimana Pak Teis kalau masih saya menjawab? Kata Teis, sedangkan ulama, sudah lama hidupnya, tidak bisa menjawab, apalagi mahasiswa anak kemarin. Bukan anak kemarin, anak sekarang. Izinkan atau tidak? Asyik, cobalah, katanya dengan sombongnya. Baik, katanya, coba saya ulangi pertanyaan saya. Kalau memang ada Allah Tuhan kamu, itu di mana dia sekarang? Baik Pak, katanya, saya akan menjawab pertanyaan Bapak, tapi ada syarat. Syaratnya Bapak jawab pertanyaan saya. Kalau Bapak dapat menjawab pertanyaan saya, nanti saya jawab pertanyaan Bapak. Baik, katanya. Di atas mimbar Bapak itu ada segelas teh manis. Kita tahu, semua kita tahu, Bapak juga tahu. Teh manis itu ada gula, ada teh, ada air. Diaduk menjadi satu, namanya teh manis. Sekarang saya bertanya sama Bapak, dalam teh manis di mana letaknya gula? Di mana letaknya gula dalam teh manis? Wah, dia menceringi kenang teh. Tidak dapat apa-apa. Ngeleng-ngeleng dia mengatakan, bisa Bapak jawab? Tidak. Sekarang silakan Pak minum. Soal Pak minum teh manis. Diminum. Tambah sekali lagi mahasiswa jadi apanya? Minum sekali lagi. Kata mahasiswa, apa yang Bapak rasakan? Manis. Kata Pak Teis, dia tanya, manis itu apa Pak? Yang manis itu apa? What the meaning of manis? Yang manis itu apa? Kenapa manis? Bisa Pak? Kenapa manis?
Tapi yang saya tanya, yang manis itu apa gitu? Yang manis itu apa? Kita merasakan enak, kita merasakan pahit, kita merasakan asin, kita merasakan manis. Yang manis itu apa? Tak juga mengiling dia, sudah 2-0 kita masih seorang namanya 2-0. Baik Pak, pertanyaan Bapak mudah akan saya jawab juga nantilah setelah ini. Jadi Pak, Bapak merasakan minum teh manis ada rasa manis, begitulah Allah Tuhan kami. Dia ada, tapi tidak bisa kami ceritakan. Kalau kami dekat dengan dia paling tengah malam kita berhadapan dengan Allah, ada kesejukan yang tidak bisa kami ceritakan Pak. Begitulah Allah Tuhan kami. Dia ada. Dia terasa ada dekat kita dengan Allah, kali kita dengan Allah. Begitulah Allah Tuhan kami itu sekarang. Dan kemudian kalau ditanyakan apa kerja Allah Tuhan kami sekarang, saya jawab juga ada syarat. Bapak duduk di lantai ini, nanti saya jawab di atas mimbar. Ini mahasiswa ini apa juga dia? Bapak di lantai ini duduk tempat saya ini, nanti saya jawab di atas mimbar. Ya konsekuen, harus apa yang demikian? Duduk di lantai, naik masih ke atas mimbar. Bapak ateis yang terhormat. Kalau Bapak ingin tahu juga apa kerja Allah Tuhan kami sekarang, inilah kerjanya. Menjatuhkan orang yang kafir ternyata duduk di bawah landai dan mengangkat orang Islam naik ke atas mimbar. Inilah kerja Allah. Kalau Anda setuju, bantah gitu. Kalau Bapak setuju, bantah pernyataan saya. Jadi saudara sekalian, jadi sebenarnya dalam kehidupan kita ini, kalau ada orang yang mengaku-ngaku persoalan yang Allah itu ya, persoalan keimanan, persoalan akidah, itu sangat apa? Tidak semuanya di alam ini dapat kita secara inderawi. Tidak bisa, tidak semuanya. Seperti yang Bapak katakan tadi, kita bernapas sudah ada oksigen. Bagaimana oksigen itu sekarang? Bagaimana warnanya? Bagaimana bentuknya? Dan bisa dilihat dengan indera. Karena itu konsep akan kita tentang akidah ini untuk menambah keyakinan kita bahwa Allah itu ada dan keberadaannya tidak tergantung kepada apapun. Dia tidak tergantung kepada apapun. Dia ada dengan sendirinya, dia berkuasa dengan sendirinya.